Baik, selamat sore anak-anak saya semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Baik. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Sehat, Bu. Baik. Sehat. Nah, baik. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Dan doa akan dipimpin oleh siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, baik. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Carolina hadir. Hadir, Bu. Kafnet hadir. Hadir, Bu. Iya. Nah, baik. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai industri jasa keuangan. Ya. Industri jasa keuangan. Nah, setelah kita mempelajari ini, anak-anak saya bisa menjelaskan apa itu industri jasa keuangan. Kemudian anak-anak saya juga bisa membedakan macam-macam entitas industri jasa keuangan dengan kelompok-kelompok yang termasuk di dalam industri jasa keuangan. Nah, sebelum masuk kita ke materi, minggu lalu atau sebelum-sebelumnya kita telah berbicara mengenai industri jasa. Ya, ini kan kita berbicara mengenai industri jasa keuangan. Nah, gambar berikut ini apa? Itu macam-macam gambar atau bentuk-bentuk dari bank atau industri keuangan. Ya, bagus. Ada lagi? Menurut saya dari gambar yang Ibu nampakkan termasuk salah satu dari pelajaran kita di mana karena ini suatu macam-macam keuangan dalam pegadaian. Kita dulu harus mengawali mengenai industri jasa. Nah, industri jasa itu ya sektor bisnis yang memfokuskan pada usaha jasa pelayanan di mana yang diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya. Oleh karena yang diperdagangkan adalah jasa pelayanan saja. Nah, itulah industri jasa, ya. Ingat, industri jasa itu adalah yang terfokus di dalam industri jasa pelayanan saja. Nah, itu mengenai industri. Kemudian, apa itu industri jasa keuangan? Nah, industri jasa keuangan ini adalah industri yang digunakan untuk merujuk pada jasa yang disediakan oleh keuangan jasa saja, ya. Jadi, industri jasa keuangan ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri jasa keuangan, ya. Contohnya apa ini? Ya, mengenai perusahaan dalam industri jasa yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Ingat, industri jasa keuangan itu adalah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri jasa keuangan. Ya, contohnya apa? Perusahaan industri jasa yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Ada yang perlu ditanyakan atau tanggapan dari pengertian industri jasa keuangan? Ayo. Saya, Ya, silakan. apakah dalam industri keuangan memproduksi suatu barang? Itu pertanyaannya? Nah, tentunya tidak. Ya. Tadi kan sudah Ibu menjelaskan beberapa ciri-ciri industri jasa keuangan. Salah satunya adalah tidak memproduksi suatu barang. Ya. Mereka hanya terfokus di dalam keuangan. Macam-macam entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Macam-macam entitas dalam sektor industri jasa keuangan ada 6. Yang pertama adalah perbankan. Ya, perbankan. Nah, tentunya anak-anak saya sudah pernah mempelajari
dasar-dasar perbankan. Nah, kalau boleh Ibu tahu dulu, ada yang bisa memberikan tanggapan apa itu bank? Saya, Bu. Ya, bagus. Dah berdiri tidak. Silakan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, kemudian perasuransian. Macam-macam entitas dalam sektor industri jasa keuangan adalah perasuransian. Kalau asuransi ini rata-rata adalah yang memiliki asuransi ini adalah asuransi jiwa misalnya seperti ASN atau pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah pegadaian. Nah, ini pegadaian ini sering kita melihat ini atau menonton mengatasi masalah tanpa masalah. Ada nggak anak-anak saya pernah dengar itu pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah? Ada juga pengalaman di dalam pegadaian, ya. Kenapa dikatakan mengatasi masalah tanpa masalah? Misalnya, kita membutuhkan dana cepat, ya. Dana cepat mungkin ada kebutuhan mendadak misalnya. Karena tidak ada jalan lain, ya, supaya bisa terpenuhi kebutuhan tersebut, maka kita bisa datang ke pegadaian, ya. Di sana mereka bisa mengatasi masalah. Nah, ketika kita datang di sana untuk meminjamkan uang, harus ada namanya barang jaminan. Keuangan yang keempat adalah perusahaan pembiayaan. Ya, perusahaan pembiayaan ini badan usaha yang didirikan di luar bank, ya, dan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Ya, jadi ini perusahaan pembiayaan ini yang didirikan di luar kegiatan bank. Yang kelima adalah pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Sudah pernah dipelajari nggak pasar modal? Sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai pasar modal? Ada. Coba berikan tanggapannya, Nak. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Udah. Nah, ada lagi, bagus sekali. Pasar modal ini adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, ya. Pasar modal itu adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas umum, maupun perusahaan swasta. Nah, itu dia mengenai pasar modal. Kemudian, yang terakhir adalah macam-macam entitas dalam sektor industri jasa keuangan adalah dana pensiun. Nah, apa itu dana pensiun? Dana pensiun ini, ya, Ibu juga bukan seorang anak pensiun atau anak seorang pegawai negeri sipil. Tetapi menurut pengalaman, kalau dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, ya. Nah, itu adalah mengenai dana pensiun, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Pengelompokan entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Kita berbicara mengenai kelompok-kelompok entitas dalam industri jasa keuangan. Nah, ini lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu apa? Suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Ya, jadi lembaga keuangan. Apa saja contoh-contoh lembaga keuangan? Nah, misalnya bank umum, bank perkreditan rakyat, bank sumut, apalagi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, di sini lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank,
dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, itu mengenai lembaga keuangan bank, yang pertama adalah bank sentral, ya. Bank sentral. Yang kedua, bank umum. Nah, yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Nah, itu yang tergolong di dalam lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Apa saja lembaga keuangan non-bank? Ada yang tahu? Salah satunya perusahaan pegadaian, asuransi. Nah, baik. Ada lagi? Nah, yang termasuk di dalam lembaga keuangan non-bank ini adalah yang pertama, lembaga keuangan kontraktual. Ya, lembaga keuangan kontraktual ini artinya dengan menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak. Ya, lembaga keuangan non-bank salah satu contohnya adalah lembaga keuangan kontraktual. Ya, menarik dana dari masyarakat dan memberikan kontrak juga. Contohnya apa? Seperti asuransi. Biar Ibu simpulkan, dari materi yang Ibu sampaikan pada sore hari ini, ada banyak yang perlu anak-anak saya ingat. Yang pertama tadi, apa itu industri jasa keuangan? Nah, yang kedua, apa saja yang termasuk di dalam entitas industri jasa keuangan? Ya, itu ada 6 tadi, ada perbankan, ada pasar modal, ada asuransi, ada pegadaian, apa lagi? Yang masih ingat? Nah, itu mengenai macam-macam entitas yang termasuk di dalam sektor industri jasa keuangan. Kesimpulan yang terakhir, pengelompokan industri jasa keuangan itu, ya, pengelompokannya adalah ada lembaga keuangan non-bank, kemudian lembaga keuangan bank. Nah, tuh, ya. Jadi itulah materi yang Ibu sampaikan pada sore hari ini. Bagaimana dengan tugasnya? Ada yang bersedia untuk presentasi hari ini? Bagaimana kelompok 1? Ada. Nah, coba dulu kelompok 1. Ibu kembalikan dulu ya, stop untuk share ya. Bagaimana perbedaan aktivitas pegadaian dan aktivitas bank? Ya, baik. Coba kelompok 1 Jadi, aktivitas pegadaian itu merupakan lembaga satu-satunya yang menjalankan usaha gadai. Jadi, usaha gadai itu adalah salah satunya aktivitasnya yaitu menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian, misalnya barang-barang yang bisa digadaikan. Contohnya perhiasan seperti emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Kedua, sertifikat rumah, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya. Kedua, aktivitas bank, yaitu 1, menghimpun dana, 2, menyalurkan dana, 3, memberikan jasa layanan. Jadi, bank adalah bank. Sekian. Jangan lupa dengan tugas. Silakan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Dan baca-baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silakan cari referensi yang lain, ya, supaya bisa menambah wawasan anak-anak saya. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi absensi. Sudah jelas itu? Sudah, Bu. Nah, baik, sebelum kita akhiri, maka menyerahkan diri di tangan Tuhan. Yang memimpin doa, silakan Erni. Baik, terima kasih. Nah, sampai jumpa kepada anak saya. Jangan terlena dengan waktu, silakan untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Demikian saja pembelajaran kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di jam pelajaran berikutnya. Selamat sore.